Menurut gue ya, kayak nggak semua orang pantas untuk pindah ke Jakarta seolah-olah Jakarta adalah gudang rezeki, sementara di sini aja lo nggak punya plan apa-apa. Yang bikin ada banyak GBL dan pengemis itu kan sebenarnya karena kan kepadatan penduduk dan populasinya udah overpopulasi sehingga lapangan pekerjaan tidak, sementara mereka tidak punya spesifikasi untuk jadi penduduk ibu kota yang seharusnya memiliki standar spesifikasi misalnya gitu loh. Kalau lo siap mau bertarung di sini kan kantornya bagus-bagus nih. Satu enggak? Gitu loh. Jangan kemudian nekat datang doang. Iya kan kalau orang-orang ngerantau kan kadang ada yang ya udah ngerantau aja dulu deh. Iya maksudnya nanti duit ada kayaknya. Makanya kalau mau datang bertarung dengan kondisi di mana dia well educated dan kemudian ya menurut gue ya gitu loh. Karena kalau kemudian kayak semua orang jadi gue nggak bilang bahwa semua orang nggak berhak datang, tapi kalau tiba-tiba semua orang merasa bahwa kesempatan cuma ada di Jakarta itu juga salah. Karena pada akhirnya Jakarta tuh bukan kemudian ngerubah batu jadi emas, atau kan dianggapnya seolah-olah nyari duit gampang di sini. Iya. Gitu loh. Karena mungkin dia nganggep kalau misalnya orang di sana kerja gaji minimum 4,8 juta, masa sih ngasih kita cepet-cepet aja nggak bisa? Dah. Apaan sih? Kayak film ada action. Ngomong actionnya gitu. Tahu bisik-bisik. Ulang kita yang ini kita yang mulai. Oke. Kamera. Audio. Oh nggak jawab, ada podcast berarti. Orang itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kamera memutar. Bagian ada ini ya. Kenapa memutar? Kamera memutar. Kan artinya kan mesti memutar tau kalau roll. Apa dong? Berguling. Iya sih. Tiger sprung rolling sih. Berguling, ya kan? Kan bahasa Inggrisnya kambing guling kan gotrol. Gotol. Ada juga cinnamon kali cinnamon. Risol juga ada risol. Lah kan itu sol. Udah tag maksudnya? Iya. Lah, emang podcast Kamera adalah aksi. Berasa nyumbangin buat apa? Yang galang dana buat Palestina. Aksi. Apa namanya? bukan itu. Ya aksi cepat tanggap ACT. ACT kan? ACT ya. ACT. Ini kita kapan sih ngobrolnya gitu? Job. Tapi lu udah nonton Pangku belum? Belum. Apa? Enggak, soalnya kan kayak orang itu kan momen apa namanya? Momen susah, krisis moneter. Jadi orang susah tuh kelihatan banget. berarti setnya 98. 98. Terus. Jadi orang miskinnya miskin banget parah. Terus juga aktor utamanya make up-nya tuh bener-bener lusuh, bener-bener ngasih tahu kalau buset anjing susah bener gitu. Oh visualnya ya? Visualnya. Tapi gue yakin sih emang referensi gambarnya sih kayaknya emang mau nunjukin ke zaman Orba deh. Kalau dipikir-pikir. Terus susahnya nyari kerja. Tapi itu tentang kopi pangku di Pantura kan? Iya, kopi pangku di Pantura. Tapi emang lu pernah ada momen itu nggak? Maksudnya? Kayak merasakan momen kopi pangku, karena gue tuh kurang relate karena di sekeliling gue cuma tahu kalau mampir belum pernah ya. Bohong Iya bohong. Ada bisik begininya. Ketahuan kamera kan gitu. Anak istri nonton kayak kok gitu, ada bisiknya gitu. Kopi pangku tuh kayaknya ini deh, diksi yang biasa digunakan umum zaman gue SMA. Zaman gue kuliah tuh kayak seolah-olah kayak kalau ngomongin apa ya? Kayak ngomongin kali ya. Oh iya. Kayak ngomongin itu ya kopi pangku lah padanannya. Tapi emang dulu sebelum ada tol Pantura kan semua orang akan lewat daerah sana tuh, pokoknya dari Purwakarta, dari Cikampek kita masuk ke arah Subang itu lewat jalan yang tidak tol ini. Dan biasanya sepanjang jalan itu emang banyak banget emang pedagang-pedagang pinggir jalan itu. Terutama malam. Pedagang pinggir jalan tuh warkop itu. Gimana yang ngegambarin warkopnya ya? Kalau sekarang kayak jualan itu loh, yang kayak jual-jualan sepeda pop ice gitu-gitu. Iya. Mirip banget kayak gitu.
Jadi warung trotoar ya? iya, ya kayak gitu, Warung kayak gitu, trotoar. kayak gitu. Di pinggir jalan tuh banyak gitu. Hmm. Nah, biasanya emang banyak truk-truk yang parkir istirahat di sana. Muat tuh warungnya. Ya kan di Di samping kapal api. Di kantong. tahu bego ya. Dia Ini truknya di mana? dulu tuh orang pakai baju ya itu kantong semua. Nah, itu mah bocah lebaran aja itu mah. Bocah lebaran nih ya kantongnya banyak. Nah, jadi ada yang karaoke rumahan lah dan segala macam tuh. Setahu gua emang di daerah antara Subang sampai Indramayu tuh gitu. Suasananya ya. Ya. Nggak bisa. Tapi gua kalau mampir belum pernah emang. Cuman sepenglihatan selirikan-lirikan kalau lagi di jalan tuh kayaknya Pengen. oke. Masih SMA lagi gue itu nggak. Iya. Kalau kayaknya gue paling sering melewati jalan Pantura itu zaman gue SMA emang. Begitu gue udah kuliah tuh gue udah jarang pulang ke Tegal. Udah mulai jarang tuh pulang ke Tegal. SMA gue masih sering lah ya. Nah, itu emang ya gitulah. Dan dari informasi yang gue dapetin, pokoknya intinya emang di situ biasa terjadi transaksi kopi pangku. Oh, kalau kopi pangku tuh di pangku dulu. Nanti kalau Gue nggak tahu tapi sih endorse. detailnya gue nggak tahu loh beneran nggak tahu detailnya apakah bener begitu atau enggak tuh gue nggak tahu. Oke, gue tahu. Jadi cepet sih. Kamu sih cepet banget sih kamu tuh. Iya kan, ini kan nge-capture dulu tuh sesusah apa. tapi kalau mau dibilang sesusah apa, gimana ya? Bayangan susah tuh di zaman itu tuh menurut gue Emang susah semua. gimana cara capture kesenjangan sosialnya ya? Tapi yang jelas ya, kan itu banyak tuh yang ngelakuin. Jadi deretannya tuh kayak banyak gitu loh. Jadi antara itu kan kondisinya susah banget, lapangan pekerjaan susah banget, atau emang Lapangan pekerjaan yang seksi saat itu. iya atau gitu emang jadi duit. Jadi semua orang memilih untuk itu. Jadi kalau anak SD, kamu jadi apa? Mau pangku om supir gitu. Gua bahkan ada satu cerita yang paling menarik gue temuin di Indramayu nih kayak gini. Ini gue nggak tahu cerita beneran atau enggak, cuman berdasarkan cerita dari teman-teman gue adalah katanya kalau petani di sana tuh seorang ayah, kalau anak istrinya lahiran, kalau anaknya cewek baru pulang. Dia lagi nyawah nih ya, Ya. istrinya hamil. Kalau yang lahir cewek baru pulang. Kalau yang lahir cowok nggak pulang. Tapi kalau cewek, Kenapa? saking legendarisnya bahwa Indramayu itu penyumbang pekerja seks komersial tertinggi. Jadi ceweknya tuh Oh, balik happy. iya, jadi kayak kayak punya dagangan. Gue nggak tahu cerita ini bener atau enggak. Gue nggak berani mengkonfirmasinya juga. Cuman itu kayak Masih urban. kayak legenda urban legend yang Iya. terjadi di daerah-daerah sana gitu loh. Wah, anaknya perempuan punya dagangan baru gitu. Waduh. Itu termasuk salah satu kasus yang menyedihkan menurut gue karena Di momen itu emang sesusah itu. iya, gitu. Dan nggak cuma terjadi di Indramayu ternyata. Di Kalimantan Barat pun ada tempat kayak gitu. Tapi di Kalimantan, gue nggak tahu Kalimantan mana ya. Ini orang hutan dijadiin jablay. Terus dikasih kosmetik gitu. Tahu gua. Ini siapa sih? Pengen gue tampol. Itu monyet tau gak? Desanya gue, gitu kan. Maksud gue, lu punya hasrat seks apa sama orang hutan gitu. Gitu, gue pernah lihat orang hutan Terus begitu. gue ngebayanginnya gini ya. Ada barang baru, ada nih katalognya nih. Lah ini Mau simpanse, gorila, siaman. itu mah parah itu mah. Itu mah parah. Cewek cuma satu orang hutan. Enggak, kayaknya kayak ini Uzbek. Kayak gitu tuh. Ini Uzbek. Saya kemarin udah sama si Amang. Yang belum sama gorila ada kayaknya. Iya. Ini bisa nih BDSM nih. Cuman Masa katalognya isinya monyet semua. cuma itu pelik sih. Pelik sih. Mungkin itu kali kayak misalkan yang ini berapa sejuta, yang ini gope, yang ini mie 2. Udah bukan uang itu. Udah barang. Pakai keluarga. Ditambahin. Iya. Kalau pakai kornet tambah satu lagi dah. Tapi ya, gue pernah nemuin cerita-cerita yang kayak gitu tuh ketika waktu MK tuh
ke Kalimantan Barat ketemu yang namanya ini organisasi non profit juga. Kalau nggak salah namanya kita belajar atau kami belajar ya, gue lupa. Di Pontianak tuh ya. Pokoknya belajar lah, dia nggak malas-malasan. Ya, jadi dia baik orangnya. anak-anak muda ini memberikan pendidikan gratis buat anak-anak yang mengalami masalah-masalah seperti itu gitu. Jadi tempat penampungan sampah, terus kemudian pulau-pulau terpencil yang kemudian tidak bisa mengakses sekolah. Dan di salah satu pulau tersebut katanya emang ada satu pulau yang jadi tempat mampir dan singgahnya beberapa kapal, mungkin entah itu minyak atau apa ya. Oh, itu tempat prostitusi. Nah, yang dijual tuh anak-anaknya. Fuck. Yang dijual tuh anak-anaknya. Anak monyet. Kalau monyet kayaknya udah tantenya dah. Nah, jadi berarti itu pedofilia dong jatuhnya. ya kan anaknya belum tahu umur berapa, Jup. Cuma yang jelas kan intinya adalah kayak iya sih. berarti kan gini, dalam benak gue adalah orang tuanya jadi menganggap bahwa anaknya itu aset. Betul. Aset untuk aset ekonomi ya, untuk kemudian diperdagangkan gitu. Nah, jadi cerita yang tadi dia Indramayu itu gue jadi kayak, iya emang ada juga sih di tempat lain. Dan gue jadi percaya gitu. Ya gue gak bisa menelusuri kebenarannya, tapi itu kayak jadi semacam cerita urban legend yang ada di sana. Kalau misalnya anaknya lahir perempuan katanya baru pulang dari sawah untuk bersyukur dan ya gitulah. Gitu. Jadi tempat yang ada di Kopi Pangku itu menurut gue tuh jadi mungkin jadi relevan gitu loh. Jadi relevan. Nah sekarang pengalaman lo kalau misalnya pada saat dulu suka ke panti pijit gimana, kan banyak Indramayu kan? Begitu kayak nggak sekolah, ngomongnya kayak nggak sekolah begitu. Oh berarti Panti bukan pijat. Indramayu. Bukan panti asuhan. Yang pijat orang yatim. Iya maksudnya berbagi, panti asuhan berbagi. Gitu. Emang keras banget gitu loh. Tapi ya menurut gue nih ya, cerminan kerasnya pada saat itu, gue tetap gak bisa ngebayangin sebenarnya kalau ngomongin hidup keras tuh ya makin kesini juga hidup makin keras. Oh betul. Hidup di Jakarta tuh sebenarnya cuman ya pemandangannya gedung-gedung aja, bedanya itu doang. Tapi di Jakarta gue kira mah bagus-bagus semua. Temen gue tuh gangnya sempit banget. Nah itu dia kan, berarti kan sebenarnya cerminan ekonomi londah atau struggle di perjuangan hidup itu bukan cuma masalah di tempat itu doang gitu. Dan gue yakin Kopi Pangku itu bukan cuma ada di sana. Karena dulu tuh ada tempat prostitusi yang kemudian digusur oleh Sutiyoso tuh kalau nggak salah tahun 97-an deh gitu. Terus sekarang tuh jadiin masjid, Islamic Center gitulah. Oh keren. Aduh, nama tempat prostitusinya apa ya? Gue lupa ya. Itu apa namanya? Apa namanya? Kalijodo. Ya, pokoknya Kalijodo mah skatepark. sempat terbesar. Jadi pokoknya di daerah Jakarta Utara kalau nggak salah intinya gitu. Gue nggak tahu sih. Tapi jadi Islamic Center sekarang. Terus kemudian tempatnya itu tadinya kayak model-model kayak Doli gitu emang, kayak di Surabaya itu. Gue pernah ngelewat Doli gue. Nggak nyewa ya, anjing. Enggak. Iya, gue tau lo di endorse ya. Nggak nyewa kan? Nggak nyewa. Barter value. Endorse. Content creator. Teman-teman semuanya ini Jablay mantep banget. Masa gitu? Nanti boleh. Nanti kamu posting ya. Posting. Walaupun Jawa tapi Uzbek juga nih. Ada SOW-nya. Ada SOW-nya. 4 kali posting, 1 kali ngewe. Kayaknya kalau Jablay nggak bisa barter value deh. Nah kalau di Gang Doli tuh peliknya itu semua rumah tuh pakai kaca. Oh pakai kaca bang lu? Pakai kaca. Kayak expert banget saya. Ulang nanya kok. Ya gue lewat, itu kaca semua, udah Jablaynya duduk-duduk aja gitu. Jadi kita milih kayak kita milih ikan. Tapi kayaknya dulu tuh kayak wisata orang yang kemudian visit Surabaya tuh beberapa orang tuh kayak nganggap itu jadi kayak tempat persinggahan untuk divisit untuk orang yang kemudian berwisata ke Surabaya deh. Iya. Jadi kayak buat ini aja, oh Doli tuh kayak gini ya gitu. Kayak Saritem gitu ya. Nggak tahu gua kalau Saritem apakah perlakuan. Ini gue diceritain ya temen-temen ya, diceritain. Gue nggak pernah ke situ, nggak pernah. Nggak, tapi gue dulu zamannya gue di manajemen artis kadang-kadang LO-nya suka mau lihat Doli nggak gitu, dikasih lihat keliling gitu kan ya, tetap berhenti. Terus apa sudah keluar? Udah nggak nyewa kita, nggak lihat doang kan gue ngasih taunya. Kalau main tapi intinya kayak ya jadi kayak kebanggaan wisata pada saat itu, tapi gue nggak ngerti
konteksnya kenapa itu dijadikan kayak tempat wisata, apakah kemudian mancing lo kalau mau atau gimana gitu. Tapi balik lagi tadi kalau masalah kondisi susah gitu ya, kosmetiknya zaman Orde Baru itu luar biasa banget. Karena kan dulu kan nggak ada sosial media. Iya, nggak ada gitu. Jadi skincare hari ini. yang kita bisa lihat di hari ini di televisi itu ya yang bagus-bagusnya aja. Jadi yang itu nggak kelihatan lah. Iya. Atau dirahasiain. Cuman semua orang tahu. Gitu. Nah, kalau sekarang semua keburukan ekonomi yang kemudian sedang bergejolak gitu ya, itu kan kita bisa rasakan dan saksikan informasinya di sosial media. Makanya kayak gue ngerasa kayak sekarang tuh jadi kayak jauh lebih apa sih? Brutal. Kayak berat banget hidup tuh. Iya. Kayak jauh lebih keras gitu loh hidup. Karena kalau dulu tuh setiap berita jam 7 atau berita jam 9, wih, swasembada pangan nih kita gitu. Kayaknya swasembada pangan nih apa nih? Sorry, gue swasembada pangan bagi-bagi makanan. Enggak, kondisi di mana bahwa kita tuh bisa menghasilkan pangan sendiri dan menjual pangan itu ke luar negeri. Oh, dulu istilahnya swasembada. Orde Baru yang menciptakan istilah swasembada itu. Oke. Terus? Jadi kayak seolah-olah tuh kita udah mengalami sebuah laju ekonomi yang berkembang gitu loh. Mandiri. Ya karena bisa memproduksi sendiri dan bisa jual keluar. Gitu, swasembada pangan. Sekarang makanya. Kan impor mulu tuh. Nah makanya dulu tuh kayak kita ngerasa bahwa tapi Indonesia maju loh gitu. Ada itunya. Jadi kayak ada kosmetiknya. Nah kalau sekarang nih menurut gue hidup jadi jauh lebih keras karena kayak gak ada bagus-bagus ya. Kita ngeliat sekarang DPR begitu, pemerintah begitu. Jadi kayak Syahroni masih santai baik. Kayak kita tuh kayak dijejali oleh informasi-informasi yang sifatnya makin bikin kita berat gitu loh untuk optimis gitu loh. Nah, buat lo nih ya, lo ngerasa bahwa hidup di Jakarta jauh lebih berat gak sekarang? Ya kerasnya itu. Apa? Kok kayak nantang gitu? Apa? Makanya. Emang mau nantang gue ini. Pengen tahu gue kebolehan lo. Tahu mulu dia mah. Iya, pokoknya temen gue tuh ada bener di Jakarta Pusat. Gue kira tuh Jakarta Pusat tuh ya udah orang-orang hebat semua. Gue tinggal di Jakarta Pusat keren gitu. Gue kira di Menteng. Cikini, Menteng. Iya. Gue nggak tahu daerahnya apa, tapi emang deket Menteng. Itu udah masuk gang lagi. Jadi bener-bener motor aja nggak bisa masuk, Pak. Gue bilang kayak, lah terus, dipretelin dulu, emang dibongkar dulu. Tangkap ya roda. Diketeng. Tapi kalau misalkan di Jakarta, kerasnya sih gue nggak ngelihat ya. Maksudnya di temen gue, di sekeliling gue. Lo nggak ngerasa hidup di Jakarta susah? Enggak, gue. Malah pas gue lewat Bogor yang, kacau juga ya. Enggak, lo ngerasa. Lu deh di sudut pandang lu deh. Mungkin ada yang bias atau ada yang lupa di kepala gue karena gue jarang melewati circle Jakarta. Iya. Gini, kalau misalnya gue ngomong 2000, gue sih menganggapnya karena gue pernah mengalami gitu. Gimana gue kemudian yang penting keluar rumah, bawa motor. Yang penting pulang bawa duit berapa deh, biar buat makan anak istri gitu ya. Aduh. Ada, itu fase-fase itunya. Yang penting kita keluar nungguin kerjaan gitu ya. Terus kemudian. Lu keluar cuma nunggu doang? Nunggu doang kadang-kadang. Terus balik nggak dapet apa-apa? Belum dapat apa-apa. Jadi gue tuh kayak punya dulu tuh kayak tempat. Sakti lu dulu ya. Wow, bener gue dulu Salon 7. Iya soalnya kok bisa nunggu bukannya keluar tuh apa nyari jejaring atau mengojek. Biasanya nih gini, ya, ini kan hampir mirip sama kayak di beberapa tempat ngopi tuh kayak ada nongkrong terus tiba-tiba ini ada kerjaan nih gitu loh. Oke. Dulu tuh gue punya tempat kos-kosan yang emang kayaknya hampir banyak informasi tentang kerjaan tuh kayak mampir ke situ. Gitu. Jadi kita tuh kayak nunggu bahwa kemudian tahu-tahu ada yang datang, ada job nih, dokumentasi ini nih. Lo mau nggak ambil harganya sekian. Nah, itu, berarti circle lu memang sudah terbentuk. betul emang. Soalnya kalau orang-orang yang memang nggak punya circle gimana? Iya makanya gue sempat mengalami di mana bahwa gue nggak tahu besok mau kerja apa, dapat kerjaan atau nggak bulan ini, tapi yang penting keluar rumah aja dulu. Betul. Gitu, karena di Nggak rumah tahu, kan kita nggak tahu relasinya di mana. di rumah kan tidak menyelesaikan masalah juga kan, gitu. Iya, malah nambah kan.
Betul. Diem aja lu ngejogrok di sini lu laki gitu kan biasanya. Ngepel kagak, nyuci kagak. Lu punya power kalau ada uang. Lauk habis. Iya. Nah, dan di sepanjang perjalanan gue itu pasti akan ketemu tuh hal-hal yang kalau gue anggap pas naik motor itu gila berat banget ya hidup di Jakarta ya. Tiba-tiba nemuin pengemis, nemuin pengamen, atau gue masih ada ketemu fase di mana era kalau kita naik Metro Mini nanti akan ada yang naik Metro Mini terus kemudian dengan lantangnya saya mah di sini bukan pengen ngerampok ya, bukan pengen ngebegal, cuman saya ini kan baru keluar dari penjara. Masih ada sampai sekarang. Ada, Masih kan? ada. Nah, tapi kan sekarang kan lo bisa menikmati fasilitas umum dengan KRL dan MRT yang harus gak ketemu. Dulu kan gak ada pilihannya. Betul. Dulu tuh bis-bis yang kayak gitu tuh yang udah roek. Iya. Kadang kan besinya bolong. Anjing gue ngeliat jalanan. Iya. Sementara kan dia kan mikir ya, yang lo palak itu juga orang yang berjuang untuk hidup gitu. Hari itu gak tahu makan apaan, nanti dia kemudian masuk kantor telat atau enggak, ditegur sama bosnya atau enggak. Sama-sama orang yang lagi berjuang hidup lah di satu Metro Mini itu gua anggap kan gitu. Masih ada aja yang mau minta duit gitu loh. Jadi kan pilihannya adalah ngasih atau ngelawan. Enggak dong, diem aja. Bisa. Ya kan pilihan, ya maksud gua gini. Menurut gua sih masalah diem aja itu juga bukan pilihan pada saat di kondisi seperti itu. Gini ya, lu kemudian tiba-tiba ada orang ya. Kita anggap aja menyeramkan. Preman. Ya kan menyeramkan gitu loh. Itu kan semi malak dalam bahasa halus gitu kan ya. Lu gak mungkin diem aja. Pasti lu akan jawab, saya gak ada duit bang. Gak mungkin diem aja. Gak mungkin lo akan diem aja. Gak mungkin kayak sorry, gitu gak mungkin. Gak mungkin, lu pasti akan ngomong gitu loh. Kan bahasa Inggris makin balak lo bahasa Inggris. Of course, dia jawab gitu. Ya kacau sih. Tapi gue ngeliat, ya mungkin ya kalau misalkan penampilan serem, kita takut ya. Ini mah gue inget jokes gue. Jadi itu di Jakarta juga tuh, di Jakarta Barat. Serem tapi cacat. Ya. Gitu. Gimana itu takutnya, gimana kita? Tatonya banyak. Gimana tuh takutnya? Ya, atau yang kemudian ternyata ada cowok yang capek terus ngerasa bahwa anjing gue udah capek kerja, kan bisa jadi perlawanan. Intinya gitu. Jadi gue nganggapnya kayaknya tuh menegangkan, sangat tense banget gitu ya. Terus kemudian aduh bad mood lah apa segala macam. Nah buat gue tuh Jakarta tuh pernah di kondisi sekeras itu gitu loh. Tapi sampai sekarang sih kalau jalanan mah. Ya iya makanya. Makanya. Jadi benturannya tuh di jalan gitu, udah bukan di Metro Mini. Soalnya gue ngeliat ada ojek kesenggol abang-abang. Abang-abang yang marah. Sorry nggak kan itu tadi sorry. Terus ojeknya marah terus kayak gue udah minta maaf ya. Gue bilang aja, kalau udah salah diem aja tahu. jangan kenceng lu, jangan kenceng. Jadi seakan-akan kalau kita nggak ngegas kita jadi salah. Iya. Jadi anjing bangsat gitu. Jadi akhirnya gue menganggap bahwa kondisi sekarang tuh jadi jauh lebih kerasa berat tuh karena kok kayak nggak ngeliat ada hal positif yang bisa bikin kita optimis. Gitu loh. Sampai akhirnya gue pernah ya itu dapat kesimpulan bahwa pada akhirnya bertahan hidup tuh udah kayak pencapaian tertinggi manusia tau. Tapi bare minimum gak sih? Kalau pencapaian tertinggi tuh gue gak setuju. Mampus lu, gue bantah dari premis yang kita buat tadi. Bukan, gue gak ada masalah. Gue kan emang boleh argue gitu. Tapi maksud gue gini, kan gak semua orang ditakdirkan dan lahir dengan kondisi yang sama dan kondisi yang menguntungkan. Iya. Ada yang kemudian langsung dapat privilege, ada yang bahkan tidak punya privilege sama sekali. Gitu deh. Pada akhirnya dia bisa bertahan hidup aja gitu ya. Itu udah bisa ngalahin berbagai macam tantangan buat dia supaya tetap bisa bertahan hidup. Iya. Jadi pencapaian tertinggi umat manusia itu pada akhirnya bertahan hidup. Dan gue pada saat denger quotes kayak gitu tuh kayak, iya ya. Kepukul. Kan waktu Nabi Adam diturunkan ke bumi, kan gak ada privilege ya. Oh iya, gak ada circle ya? Gak ada circle, yang ngajakin fotografer, gak ada. Gak ada job. Gak ada ojol. Dia disuruh bertahan hidup gitu loh. Sampai kemudian nanti waktu dipanggil lagi, akhirnya jadi kayak bertahan hidup itu kayak suruhan nomor 1 Tuhan tuh kayak ya udah lo bertahan hidup ya dengan semua ketentuan yang ada, lo bertahan ya. Gitu. Kita harus bertahan hidup gara-gara Hawa makan buah huldi brengsek. Harusnya kita nyantai aja di surga. Jadi lo gue kasih ini, tapi bertahan ya. Iya. Apalagi kan yang paling dibenci apa? Bunuh diri kan. Betul.
perbuatan yang paling dibenci di agama itu adalah bunuh diri tiba-tiba. Berarti kan lo disuruh bertahan hidup dengan kondisi apapun, disuruh bertahan gitu. Iya. Lo susah kayak lo gak dapat makan hari itu, bertahan lo. Gak boleh lo mengakhiri hidup lo. Nah makanya ada, gue nggak tahu ini ayat atau apa. Bukan berarti. Bukan kali ya. Jadi dia bilang gitu, kalau misalkan besok lu khawatir nggak punya uang, maka lu sudah menghina Tuhan. Nah, atau ada lagi satu yang gue stres nih, gue frustasi, gue depresi. Tapi besok gue masih bangun tidur, berarti gue masih diizinin untuk lanjutin hidup. Asoy kamu masih itu mas. Iya. Ya emang disuruh bertahan, emang nggak boleh mengakhiri. Ya. Jadi gue, tapi di kondisi di Jakarta sekarang yang kemudian kayak makin kosmetiknya banyak nih, gedung seolah-olah tiba-tiba tol luasnya jadi banyak. Kosmetik tuh berarti cover cantik biar Iya, tidak terlihat kerasnya Jakarta. Betul. Gitu ya. Tapi di saat bersamaan tiba-tiba kok masih ada aja sih orang yang harus kemudian mencari uang cuman gara-gara lewat putaran terus 2.000 perak. Iya. Oh ini Pak, yang gedenya. Jadi tuh di Witana Harja, gue tuh sering lewat situ. Nih di Witana Harja sering lewat situ. Gue muter balik. Itu bapak-bapak yang gue dari SD, dia masih jadi Pak Oga. Lo kasihan gak? Kasian. Gue bilang Gue kayak bisa tuh kasihan sama dia. Waktu itu gue ngasih muter balik goceng, lo marah sama gue. karena tapi gue gak ngasih. Kasian aja. Maksud gue gini, gue tuh dari SD. Punten, saya mah kasihan, tapi saya gak ngasih ya. Enggak, gue pengen gue buka, gue bilang buset dari gue SD sampai sekarang masih di situ. Para berkembang hidup lu. Emang gak pulang mas saya. Emang nginep ya. Emang nginep. Itu sedih sih. Maksud gue kayak anjir, berarti udah 2 dekade kan berarti. Gue dari SD loh, dari gue kelas 5. Iya, itu tahun 2000 sampai tahun 2025. Dua setengah dekade. Ya udah 2,5 dekade dan dia masih di situ. Pedih banget itu gue. Nah, iya makanya jadi gue tuh ngerasa bahwa hidup di Jakarta tuh jadi sebenarnya jadi makin berat, apa-apa mahal. Coba. Wih, kacau sih. Gue masih ngerasa dari ini simpelnya rumah deh. Kenapa? Rumah tuh udah nggak mungkin, 2M tuh udah nggak mungkin tuh. dibeli. Di tengah Jakarta, di tengah Jakarta. Ya emang gak mungkin. Masa tiba-tiba lo mau ngelewatin Sudirman gitu. Dah, ada yang beli rumah di sini siapa ini? Ini kan lampu merah. Iya sih. Ya salah saya tadi. Tadi saya yang salah tadi. Saya maaf ya. Saya salah itu brengsek. Iya maksudnya di tengah-tengah Jakarta kayak di pinggiran Jakarta aja udah 1M ke atas gitu. Untuk rumah ya. Iya emang benar. Kecil lagi. Kecil betul. 75. Gua nggak tahu 75 tuh ukurannya kayak gimana sih. Udah pede banget gua ngomongnya. Segini. Silap begini itu. Silap begini. Segede apa ya? Berapa kali berapa ya 75? Biasanya kali-kaliannya tuh antara 6 kali 12 atau 6 kali 12,5. Oh, berarti yang 60 Jadi itu 10 kali 6. Rata-rata rumah sederhana itu depannya 6 meter deh. Tamak mukanya. Lebarnya 6 meter. Panjangnya bisa lebih 10, 12. Iya. Karena kalau mau 75 mah bisa 12,5. Gitu deh. Nah, kalau di Ciputat aja yang 65, 65 60 itu udah 1,3, 1,3. Iya, benar mahal sekarang rumah. Dan dulu tuh gue SD, seinget gue, emak gue kalau gue nganterin emak gue bayar KPR tuh per bulan 15.000 dah. Wah, anjir lah. Daripada beli ayam geprek ya. Mending ini beli rumah. Dapat cabenya emang. Pedes rumahnya Iya, pedes. kalau sekarang kan kalau kita beli rumah kita yang kegeprek ya. 10 juta Pak gue sebulan. Makanya banyak yang influencer keuangan bilang, ya udahlah nggak usah beli rumah. Lo kenapa nggak beli rumah? Nggak punya duit, ngapa emang ribut? Ayo. Tapi emang kalau lo maksa mah nggak apa-apa. Jiper sih sama sispek itu. Bisa ngomong lo sispek yang ini lo. Ayo, apa lo? Ayo. Iya, Kenapa lo nggak beli rumah? Iya karena yang pertama untuk 10 tahun untuk cicilan 10 tahun aja tuh harus merogoh kocek 12 juta per bulan. Dan lo ngerasa berat? Iya kan harus 30% dari pemasukan dong.
Ngerti gue. Kalau pemasukan gue 100 juta. Terlepas dari masalah rumusan dan formula tentang finansial gitu loh. Menurut lo nih, lo pengen nggak kemudian tiba-tiba satu-satunya hal yang paling penting justru lo nggak lo miliki yaitu rumah sampai akhir hayat gitu? Masa meninggal nggak ngasih rumah sih? Kan laki-laki nih ya. Ya. Kalau gue selalu ngebayanginnya tuh matematik laki-laki tuh kayak mati duluan. Betul. Kerjaannya kayak kerjanya tuh disuruh mati duluan dibanding perempuan gitu ya. Makanya banyak janda. Kalau misalnya lo meninggal belum punya rumah untuk anak istri lo. Kenapa sih kamu bisik-bisik? Ini bisik-bisik nih Pak. Lo kalau masuk kamu. Ada omongan kenapa sih laki-laki kayak mati duluan terus lu langsung kayak makanya beda janda. Kenapa? Janda dari mana? Karena bapaknya temen gue pada meninggal semua. Jadi banyak banget anak yatim. Bukan janda-janda yang ditinggal. Ya kan bisa banyak anak yatim, jangan banyak jandanya gitu loh. Pilihan diksi lo kenapa ke janda? Kenapa gak ke anak yatim? Ini kan tendensinya beda. Kita ngomongin apa sih sebetulnya sih? Lanjut. Tapi intinya adalah bapak-bapak. Gue kadang-kadang ngebayanginnya masa sih nggak bisa ninggalin tempat berteduh buat keluarga. Belikan kopi. Sama payung. Sama terpal. Bapak ngumpulin kardus sama karan banyak banget. Kalau memang nggak ada, berteduhnya di sini ya. Jembatan juga oke. Makanya kalau gue sih. Ya kalau dulu kan di generasi gue diajarinnya tuh sandang, pangan, papan. Iya. Kan gitu ya, kebutuhan primer kan, gitu loh. Makan dulu, baju dulu, makan dulu, baru kemudian tempat tinggal gitu. Jadi kayak ngeset prioritas apa yang kemudian kita butuhkan tuh di situ gitu. Oke. Nah, ya gue sih apalagi menurut gue properti iya emang justru karena makin mahal. Jadi kalau kita beli sekarang, setidaknya gitu ya, nilainya itu bertambah. Setuju. Naik terus gitu loh nilainya. Setuju. Karena kalau nggak kadang-kadang gini, kalau nggak sekarang nggak dipaksain, kira-kira kan makin mahal nih kan kayak balap-balapan sama harga. Betul, balap-balapan sama inflasi. Iya betul gitu. Iya. Makanya, lo kenapa nggak kepikiran? Kalau gue ngerasa kayak kita kan butuh lingkungannya. Kalau misalkan kita nyari kondisi keuangan kita yang bisa kita lo nggak mau kesana kayak maksain tapi akhirnya dapat tempat yang tidak sesuai yang lo impikan. Betul. Kayak misalkan lo di mana sih pengennya punya rumah di Monas lo ya? Di sini. Gue pengen di Ciputat aja gitu. Yang gue tahu circle-nya, gue tahu seluk beluknya. Soalnya kalau misalkan kita hitung gue bisa beli rumah di mana ya hitungannya udah di Maja, Tiga Raksa, di Parung Panjang. Tapi gue dulu pernah tuh kayak gitu tuh. Gue pikir gue akan memiliki tempat tinggal di Jagakarsa. Karena apa? Karena gue ketemu bini gue juga di Lenteng Agung. Oke. Gue Jakarta Pusat tuh. Jagakarsa tuh Jakarta Selatan. Oh ya, lanjut. Sorry, gue nggak tahu. Gue bukan orang geografi, maaf. Bukan orang Google Map juga gue. Sorry. Gak perlu juga untuk jadi orang Google Map itu lo bisa jadi orang AI. Saya tidak tahu. Jakarta. Tadi gue pikir kesana gitu kan. Tapi dream house itu harus ngalah sama must have house-nya itu harus punyanya. Iya, berarti. Jadi gue ngalah sama mimpinya. Oke, lu ngalah sama mimpinya. Yang penting punya. Yang penting punya. Nah, berarti kan tapi pasti ada ukuran yang penting punyanya harusnya di mana gitu. Atau memang kayak, murah nih langsung beli, nggak gitu kan? Karena gue sempat kepikiran untuk tidak tinggal lagi di tempat gue yang sekarang. Gitu. Menurut gue, ya nggak dalam mimpi dan angan-angan tuh jauh banget gitu loh. Keputusan gue akhirnya beli di situ tuh cuman karena tadinya pengen deket sama keluarga mertua gue. Yang hari ini. Emang yang hari kemarin gitu beda. Emang beda. Bukan, gue kira dari dream. Ini gimana nih arah bicara nih? Yang nih. hari ini sama kemarin emang beda. Miskom mulu nih kita nih. Salah mulu nih. Kayak mertua gue tuh ada berapa paket gitu loh. Ganti-ganti. Kos-kosan, nyekos mulu. Nah tapi waktu itu gue pikirnya adalah kayaknya kalau deket sama mertua gue mungkin bisa jadi ada beberapa masalah udah aman lah harusnya. Gue bisa
numpang makan. Tidur makan di Yang rumah paling om. penting numpang makan Tidur dulu makan nih. di rumah om. Misalnya nih, gue kehabisan duit buat bayar rumah, gitu kan ya. Berarti kan makan kan PR nih. Iya kan? iya. Kan lumayan. Oh berarti lu seberani itu ya? Kayak misalkan pemasukan dan Dapat keberuntungan gue, dapat privilege. kayak gimana tuh privilege-nya? Bokap gue tiba-tiba jual rumah, terus kemudian gue dibagi sebagian. Dapat gentengnya lu? Enggak, cuman Jendela. kusen sama kaca nako. Yang begini ya, yang begini. Dapat- Oh berarti itu dipecah, baru diuangkan, baru dibagi-bagi. Bagi-bagi. Kebetulan gue cuma 2 bersaudara, jadi lumayan gitu. Dapatnya lumayan. Tapi ya hanya bisa bangun rumah sangat-sangat sederhana. Ya. Yang jelas nggak bisa di Jakarta aja. Oke. Gitu. Dapat privilege emang gue. Cuman seiring berjalannya waktu emang tetap tidak ideal. Jadi akhirnya gue bangun lebih gede lagi setelah gue punya uang. Oh berarti lu beli kanannya lagi? Bukan. Maksudnya lu beli lebih luas lagi atau beli baru yang lebih luas? Bukan. Tempat itu gue renov aja. Sekarang gue punya tempat lagi emang gitu. Iya renov tuh dalam artian lu beli tanah lagi kah? Enggak. Atau ya udah Renov mah- diperbaiki aja udah. Renov mah nggak begitu bagusin. Kau beli tanah lagi sih? Soalnya kan ada argumen lu lebih gede. Karena nambah lantai. Oh gitu. Nambah terus kan tadi misalnya gini, gue bangun kan tanahnya 90 meter. Oke. Tadi Oh 9 kali 100 10 ya. Yang dibangun cuma 43. Kan masih sisa banyak tuh. Terasnya masih gede. Dilebarin lagi. Oh, berarti lu beli dinaikin hook dong. Rumah lagi. hook. Hook. Wah, anjir lah. Dulu tuh waktu Terus sekarang gue beli tanah lagi emang. Beli tanah berapa lagi. sekilo? 2. Iya sekilo. Beli tanah lagi di daerah situ atau di luar situ? Orang gue tukeran sama telur itu. Udah barter tuh. Udah zaman Yunani kuno itu. Dekat situ. Buat apa bikin emang rumah buat bikin buat anak kah atau memang ya udah lu mau punya? Karena ini lebih gede tanahnya. 450 meter. Oh berarti yang lama lu mau pindahin. Lu orang-orang yang tinggal hari ini tuh mau pindahin ke rumah yang baru. Rumah yang lama buat gue ya. Kayaknya nggak semudah itu ya di pertemanan. Ada orang minjem duit minjem rumah. Kayak minta liquid. Gini, lo kan udah ngambilin semangka gue nih tadi nih. Itu nggak lo hitung tuh. Ini semangka gue yang nyediain kan nih sama melon-melonnya nih. Harusnya tuh bisa lo perhitungkan juga tuh. Soalnya teman gua tuh dia beli bapaknya beli tanah emang buat anaknya. Bapaknya beli tanah buat anaknya. Buat anaknya, buat teman Temen gua. lo ini apanya? Temen gue ini Bahrul. Balik lagi kerasnya Jakarta. Kerasnya Jakarta. Gue kemarin lihat Sama ini. Gue lagi deh ya. Boleh? Nggak apa-apa gue mah. Sama ini. Punya lu ini. Bukan. Menurut gue yang bikin Jakarta tuh juga berasa keras banget ya. Berasa jauh lebih struggle. Kayaknya di semua sudut manapun kita dipaksa untuk ngeluarin duit untuk bisa mengaksesnya. Contoh. Belum kerabat. Lah dulu mah main bola gratis, sekarang mau main futsal harus bayar. Oh iya. Dulu mah gawang pakai sendal kan. Ya, atau sekarang dibikin ruas akses jalan tol, tapi ya mau nggak mau kita bayar kan, gitu. Tapi itu sebenarnya kayak kesannya dulu kan tol itu kan alternatif. Sekarang tuh jadi kayak jalur utama tol itu. Oh iya. Nggak ada pilihan lagi mau lewat mana lagi. Atau memang disengaja gitu, kemacetan itu emang dibuat gitu, biar tolnya laku kali. Ya. Oke. Kok bisa sih ngomong Hot Wheel aja katanya? Gue naik Hot Wheel sih. Tapi soalnya kalau Jakarta di lampu merahnya tuh gue nggak ngeliat lebih Nggak lihat ada lebih keras. Orange ya? Nggak lihat ada orange ya? Nggak lihat ada Bukan orange. maksudnya tuh lampu merah. Kok cuma 3 warna ini? Kan warna ada Magic Uhibi Neo. Kenapa cuma 3 sih? Kalau gue ngeluh kayak gitu gue ditonjokin kayaknya deh. Iya, Ganggu, coba. ganggu. Ayo, coba. Udah niat nonjok dia. Mulu. Bukan, maksud gue, ya gue kan lewat Pondok Indah, terus ke Jakarta Pusat. Kumuhnya tuh udah sedikit hilang. Terus juga pengemisnya tuh udah
udah sedikit Orang bergeser jadi nggak kelihatan. Jadi dulu mungkin waktu Iya, zaman gue Indonesia SMA, Indonesia banyak di TikTok ya. awu, wadidaw, awu. Nah, kalau gua nggak tahu ya, atau memang udah dijaga Jakarta biar lu bilang kosmetiknya jadi lebih indah, atau memang di Bogor jadi tuh pengemis di Bogor jadi unik gitu, Pak. Jadi Kayak misalkan orang cacat tuh bener banyak macam cacatnya. Ada yang kaki buntung kiri, ada yang kaki buntung kanan. Terus juga ada yang tangannya gini doang. Beneran, Pak. Makanya gue kalau misalkan ke puncak tuh, anjir kacau banget ya. dia tadi milih Prabowo kali. Dua. Ding! Iya. Terus orang butanya banyak. Makanya gue tuh kayak setiap berhenti lampu merah, breng dikerubutin. Oh, maksudnya jadi pengemis-pengemis itu dibuang ke daerah. Iya, jadi kayak di Jakarta nggak boleh, Bogor boleh kali gitu Tapi kali. kan emang perdanya nggak boleh ada gembel dan pengemis. Gepeng itu nggak boleh. Kenapa? Gembel dan pengemis itu emang di perda nggak boleh. Perda Jakarta. Iya, makanya kan gue bilang kerasa Jakarta udah nggak kelihatan. Tapi di saat yang bersamaan itu jadi kemudian, menurut gue ya, kayak nggak semua orang pantas untuk pindah ke Jakarta seolah-olah Jakarta adalah gudang rezeki, sementara di sini aja lo nggak punya plan apa-apa. Yang bikin ada banyak GBL dan pengemis itu kan sebenarnya karena kan kepadatan penduduk dan populasinya udah overpopulasi sehingga lapangan pekerjaan tidak, sementara mereka tidak punya spesifikasi untuk jadi penduduk ibu kota yang seharusnya memiliki standar spesifikasi misalnya gitu loh. Kalau lo siap mau bertarung di sini kan kantornya bagus-bagus nih. Iya. Satu enggak? Gitu loh. Jangan kemudian nekat datang doang gitu. Tapi kan banyak begitu. Maksudnya banyak begitu? Iya, kalau Maksud lo apa sih? gue nggak tahu ya, Pak. Ini gue tiba-tiba kok duduk di sini gue tadi. Iya kan kalau orang-orang ngerantau kan kadang ada yang ya udah ngerantau aja dulu Ya, deh. ya maksudnya Nanti duit ada kayaknya. makanya kalau mau datang bertarung dengan kondisi di mana dia well educated dan kemudian ya menurut gue ya gitu loh. Karena kalau kemudian kayak semua orang jadi gue nggak bilang bahwa semua orang nggak berhak datang, tapi kalau tiba-tiba semua orang merasa bahwa kesempatan cuma ada di Jakarta itu juga salah. Karena pada akhirnya Jakarta tuh bukan kemudian ngerubah batu jadi emas. Iya. Gitu Iya, loh. iya, Seolah-olah lo kemudian datang ke sana, aduh kita nih cuma lulusan SD loh, kali aja di Jakarta jadi direktur CEO. Enggak gitu. Tapi kayaknya orang susah nggak mikir untuk menjadi CEO deh. Atau kan dianggapnya seolah-olah nyari duit gampang di sini. Iya. Gitu loh. Karena mungkin dia nganggap kalau misalnya orang di sana kerja gaji minimum 4,8 juta, masa sih ngasih kita cepet-cepet aja nggak bisa? Mungkin ya. Gitu. Tapi kan tidak kemudian membuat bahwa itu jadi apa ya? Jadi opportunity itu sebenarnya kan ngemis. Gitu loh. Kacau Itu bukan Jakarta. opportunity menurut gua. Jadi kalau pada akhirnya keluar aturan itu ya menurut gua emang supaya semua orang itu bukan lagi ngambil jalan pintas seolah-olah datang ke sebuah tempat dan tempat itu bisa mengubah batu jadi emas. Nggak gitu loh cara berpikirnya. Mengubah batu menjadi. Kamu rasis kamu. Iya, sorry. Saya nggak akan sensor biar kamu dihujat kamu di episode ini ya. Aduh. Banyak ke rumah saya. Aduh. Sopan, marah tapi sopan. Sopan. Kan kesenjangannya tuh kelihatan banget di Bogor, Pak. Kesenjangannya. Di Bogor. Bogor tuh apalagi gue sih bersyukur ya, maksudnya soalnya gimana sih kemarin gue ke Mandalawangi. Gue tuh jalan biasanya tuh di situ tuh banyak yang malak. Baru masuk pintu gerbang Cibodas ada yang malak. Parkir ada yang malak. Lu ngapain kemana lagi? Camping. Berlibur. Tapi kalau yang banyak yang malak makanya di mana-mana. Kalau kita jalan lewat bukan malak kali ya. Kita misalnya nih begitu puncak Halus ada malak, udah nggak usah disapu. ngerampok sebenarnya. Ya lanjut. Begitu kita lewatin jalan puncak itu macet, kan kita dialihin ke jalur alternatif tuh. Iya. Di setiap belokan ada aja kaleng tuh. Ada kaleng, ada manusianya begini. Gua biasanya gue cuekin sih. Ya maksud gua tuh jadi kayak ya gitu, itu bagian dari mengemis gak?
ngemis lah. Karena dia kan gak ngasih Karena itu kan fasilitas umum ya. pengetahuan umum, iya fasilitas umum. Nah kalau sekarang udah pada hilang tuh beberapa titik pemalakan. Diculik. Hah? Hilangnya tuh gimana hilangnya? Ting. Gitu. Kenapa sih bunyi hilang tuh ting? Hah? Jini. Iya kenapa ting? Iya kayak cahaya gitu, ting gitu. Kenapa? Wah kalau itu muncul tuh ingusnya. Kenapa? Enggak, gitu enggak juga. Nggak serius gue, kenapa ting? Ting kayak cahaya gitu loh, ting gitu. Ya kan cahaya muncul. Dua. Kalau duar mah Dada. Dadah. Atau bye-bye. ada bahasa Inggris. Oh iya. Ada bahasa Inggris nih. Adios. Udah beda negara dari bye nih. Vamos. Remontada. Udah lagi kita hilang aja yuk. Dah. Ting. Hilang. Ting. Ya. Kan enggak gue suruh editnya enggak usah diedit. Gue suruh enggak usah edit. Jadi males lu kayak gitu sih, malu kan hilang kayak gitu. Jadi Sekarang hilang gimana Bang? udah aja. Ya udah. Ya udah gini dah buat teman-teman semuanya semangat. Hidup di Jakarta mah keras gitu. Enggak itu ya. Kayak nggak ada konklusinya. Podcastnya apa ya? Gak kayak Denny Sumargo lu. Tinju dong gua. Lah kok Denny Sumargo tinju sih? Dennis Margo tinju sekarang. Dah, sulap ya. Ting. Ya gue edit ya. Jadi coba lu hilang. Tuh kalau gua nggak bisa, kalau Pak Eko hilang. Semuanya kayak diedit.